Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Itiwajidin Handoko. Saya dari kelas 12 SD. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kedahsyatan hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, unta. Binatang yang dijuluki sebagai kendaraan padang pasir ini disebutkan oleh Allah Jazza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Maka apakah mereka tidak memberitahukan unta bagaimana ia diciptakan? Padang pasir yang memiliki cuaca ekstrim yang tak banyak binatang sanggup bertahan hidup. Dia merupakan hewan yang sangat kuat dan dapat hidup nyaman di sana karena kemampuannya meminum air hingga sepertiga tubuhnya dalam waktu relatif cepat, dan persediaan lemak di punuknya hingga 40 kg, menjadikannya mampu bertahan hidup 8 hari dalam suhu 50 derajat Celcius. Kedua, lalat. Banyak orang merasa jijik dengan serangga ini. Mereka menganggapnya sebagai binatang kotor dan biang penyakit karena hidupnya sangat kotor. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an untuk mengejek orang-orang kafir. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Surat Al-Hajj ayat 73. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan keahlian bermanuver yang hebat yang tak diberikan kepada makhluknya yang lain. Dalam setiap detik saat terbang, lalat mengapak sayapnya sekitar 500 kali. Lalu lalat ini juga memiliki teknologi yang sangat canggih. Serangga ini dapat terbang ke arah mana saja tanpa takut terpengaruh oleh arah dan kecepatan angin. Dan yang ketiga, burung gagak. Penelitian modern akhir-akhir ini baru menyadari jika burung gagak ternyata memiliki kecerdasan di atas rata-rata binatang lainnya yang sebelum dikenal cerdas seperti hewan lainnya seperti lumba-lumba, gajah, serta hewan lainnya. Ajaibnya Al-Quran ternyata telah mengungkapkan fakta ini lebih dari 1400 tahun yang lalu melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW. Kecerdasan pada burung ini terdapat surat Al-Ma'idah ayat 31. Ketika dia mengutusnya kepada putra Adam, Qabil, untuk mengajarkan bagaimana seharusnya memperlakukan jenazah saudaranya Habil yang mati karena dibunuh. Lalu gagak itu pun menggali tanah seakan-akan menunjukkan cara mengubur mayat. Itulah kecerdasan burung ini telah menarik perhatian para ilmuwan untuk menelitinya. Lalu yang keempat, terdapat rayap. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan serangga mungil ini pada surat An-Naml di dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu Nabi Sulaiman yang sudah diwafatkan oleh Allah bersandar pada tongkat kayunya. Jin-jin yang bekerja pada Nabi Sulaiman mengiranya beliau masih hidup. Hingga suatu hari tiba-tiba tubuh Nabi Sulaiman terjatuh akibat tongkat kayu yang menjadi sandarannya tak kuat menahan karena lapuk dimakan rayap. Lalu tersadarlah para jin-jin itu bahwa selama itu sebenarnya Nabi Sulaiman sudah wafat. Sungguh menakjubkan, rayap serangga mungil bertubuh lunak ini mampu menggerogoti batang kayu yang keras tanpa diketahui jin-jin yang bekerja di sekeliling Nabi Sulaiman. Yang kelima, terdapat lebah. Serangga ini penghasil madu ini sering dijadikan pemisahan sebagai orang saleh, dan juga madu ini khasiatnya sangat banyak bagi orang-orang yang menderita sakit mudah cepat sembuh dengan mengonsumsi madu tersebut. Al-Quran, nama lebah dijadikan sebuah nama surat, yakni surat An-Nahl. Dalam surat ini Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, perpohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat oleh semua manusia. Menakjubkannya, mereka enggan menyelisih perintah Rabb mereka. Maka kita bisa melihat mereka lebih banyak membangun sarang-sarang di bukit sebagai tempat pertama yang diperintahkan, kemudian di pepohonan baru, setelah itu di rumah-rumah manusia. Koloni lebah memiliki cara pertahanan diri yang unik. Ketika seekor tawan datang ke sarang lebah madu, mereka berkumpul di mulut sarang untuk mempertahankan diri. Seketika seekor tawan bergerak mendekat, sekitar 500 lebah madu akan mengepungnya dengan segera. Yang keenam, hewan semut. Kisah Nabi Sulaiman SAW bertemu
sekelompok semut dikabarkan dalam Al-Quran pada surat An-Naml. Ketika itu Nabi Sulaiman dan pasukannya melewati sebuah lembah. Ternyata di lembah itu hidup satu koloni semut. Khawatir diinjak oleh pasukan tersebut, maka pemimpin semut berseru memperingatkan semut-semut lainnya untuk menyelamatkan diri masuk ke sarang mereka. Nabi Sulaiman tersenyum takjub menyaksikan kejajaran bangsa semut ini. Semut merupakan satu-satunya binatang selain manusia yang dapat berperang dengan kelompok terorganisir secara kompleks melawan kelompok lain yang juga terorganisir. Mereka berperang untuk mendapatkan teritori atau sumber makanan dari koloni semut lainnya. Terkadang peperangan itu berakhir pada kekalahan total satu pihak, sehingga semut yang masih hidup akan dijadikan budak untuk bekerja di koloni yang menang. Yang ketujuh, terdapat hewan anjing. Hewan ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 176. Allah Azza wa Jalla menyamakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya seperti anjing yang suka menjulurkan lidahnya baik ketika dihalau maupun dibiarkan. Anjing dikenal sebagai hewan cerdas, daya penciuman yang hebat, dan bisa diandalkan manusia untuk membantu pekerjaan mereka. Dan juga dapat dijadikan hewan peliharaan dan juga hewan untuk penjaga rumah. Yang terakhir terdapat hewan keledai. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5. Dalam ini Allah Subhanahu wa taala menyindir kaum Yahudi yang tidak mau mengamalkan Taurat. Mereka seperti keledai yang mengangkut kitab-kitab di punggungnya. Ketika kitab-kitab itu sama sekali tidak bermanfaat baginya selain membuatnya kepayahan. Beliau memerintahkan umatnya untuk memohon perlindungan kepada Allah bila mendengar ringkikan keledai di malam hari, karena sejatinya dia sedang melihat jin. Keledai ini memiliki manfaat tidak, yaitu harga olahan keju dari susu keledai adalah yang termahal di dunia, karena dalam harga 1 kilonya itu mencapai 12 juta. Penyebabnya ada salah satu keledai betina hanya mampu menghasilkan 2 desiliter susu per harinya, sedangkan untuk proses pembuatan keju dibutuhkan 25 liter. Sungguh mulia hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hewan ini memiliki manfaat bagi manusia. Maka tetap jaga hewan yang ada di sekitar kita itu, karena merupakan hewan ciptaan Allah yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.